Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah haqqat taqwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Fa innahu najata fid dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya ketakwaan akan menjadi keselamatan bagi seorang manusia ketika hidup di dunia, terlebih lagi ketika di akhirat. Ahibati fillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imamah. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz zalimin." Ketika Ibrahim alaihissalam diuji oleh Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang besar, dengan cobaan yang berat, hingga tatkala Ibrahim alaihissalam menyempurnakan ujian tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'iluka lin-nasi imamah." Sesungguhnya aku akan menjadikan dirimu seorang pemimpin bagi umat manusia. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Wa min dzurriyyati," dan dari keturunanku ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala la yanalu ahdidz zalimin." Sesungguhnya janjiku tidak termasuk di dalamnya orang-orang yang senantiasa berbuat kezaliman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut kita dapat mendapatkan pelajaran bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana mengharuskan beliau melakukan banyak pengorbanan, yang mana dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di sisinya. Di dalam ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dapat lolos dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala dikarenakan karena kesabarannya dan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan hal tersebut Allah angkat derajatnya, Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah wattakhadallahu Ibrahim khalilah, dan kami jadikan Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang tersayang. Ahibati fillah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang senantiasa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagian ujian yang didapati oleh beliau kita dapati di hari ini, di mana seluruh umat muslim di dunia, di penjuru dunia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara mereka ada yang berhaji, tawaf, melempar jumrah dan berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, di mana semua ibadah tersebut merupakan ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam, yang Allah abadikan
dengan Allah perintahkan manusia untuk melakukan ibadah tersebut. Di mana hari ini merupakan hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana merupakan salah satu dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu datangnya dari ketakwaan yang berasal di dalam hati-hati manusia. Orang-orang yang senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabatnya, beliau bersabda, "Ayyu yawman hadza?" Hari apakah ini? Maka sahabatnya berkata, "Hadza yaumun nahr." Ini adalah hari berkurban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumul hajjil akbar." Ini adalah hari haji yang besar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ibadah yang dilakukan manusia di hari ini, yang mana salah satunya adalah berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, merupakan ibadah yang diambil dari sepenggal kisah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana semuanya dimulai ketika Ibrahim di umurnya yang sudah sangat tua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keturunan, untuk diberikan anak yang soleh agar melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau meminta kepada Allah dengan doanya yang telah Allah abadikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Puluhan tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Fabasysyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan anak yang soleh. Hingga tatkala anak tersebut telah lahir di muka bumi ini, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melampiaskan kasih sayangnya, cintanya kepada anaknya tersebut, anak satu-satunya tersebut. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menguji beliau dengan memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya yang beliau cintai, yang beliau sayangi, di tengah padang pasir yang tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun tanaman, dan tidak ada setetes pun air yang ada pada saat itu. Namun karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam seberapa besar kecintaannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tersebut dibuktikan Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah tersebut. Dia yakini bahwa semua ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir tersebut. Hingga tak lama kemudian, ketika Nabi Ismail alaihissalam beranjak dewasa, lalu kembali bertemu dengan Nabi Ibrahim, di saat keduanya melepas rindu sebagai anak dan ayah yang sudah lama tidak bertemu, kembali Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'yah, maka tatkala anak tersebut telah mencapai usia yang remaja, qala ya bunayya, maka Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tarah. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tarah, maka apa pendapatmu wahai anakku? Maka dengan kesolehannya, dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ismail alaihissalam mengatakan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku termasuk dari orang-orang yang sabar. Jika dipikirkan secara logika, anak mana yang tidak bersedih, yang hatinya tidak sakit ketika diberitahukan kepada ayahnya, orang tuanya sendiri, bahwasanya dia akan disembelih, dibunuh oleh ayah sendiri. Namun karena kesolehannya, ketaatannya kepada Allah, dia lupakan hal tersebut. Dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masyarul muslimin rahimakumullah, perlu diyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian, memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tidak serta-merta begitu saja, melainkan ada sebab di baliknya. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak dan keluarganya melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan ujian kepada beliau untuk membuktikan seberapa besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka di saat keduanya telah berserah diri kepada Allah dan Ibrahim alaihissalam menidurkan anaknya di atas kedua pahanya, maka di saat itulah terbukti bahwa besarnya kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi besarnya kecintaan kepada anaknya sendiri, melebihi kecintaan kepada istri dan keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat hal tersebut, kemudian berfirman, "Wa nadainahu ay ya Ibrahim." Maka kami seru dia, wahai Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala melihat kecintaannya Nabi Ibrahim kepada dirinya, maka Allah menganggap bahwa Ibrahim alaihissalam telah lulus dari ujian tersebut. Qad saddaqta ar-ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin, maka sesungguhnya engkau termasuk dari orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah mempertegas di firman-Nya berikutnya, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, dan sesungguhnya itu adalah ujian yang benar, ujian yang besar, ujian yang nyata yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian tersebut. Wa tarakna alaihi fil akhirin, yang akan menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya, yang akan menjadi pelajaran bagi manusia yang hidup di muka bumi ini. Salamun ala Ibrahim, dan kesejahteraan bagi Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat pelajaran bahwasanya ketika seseorang ingin menjadi manusia yang paling bahagia di muka bumi ini, maka ada dua sifat yang patut dicontohi dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadikannya menjadi manusia yang paling bahagia, menjadi manusia yang bahagia di atas muka bumi ini, yaitu syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, syukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sabar terhadap musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita. Ahibati fillah. Lalu timbul pertanyaan, mengapa dengan kesyukuran seseorang akan menjadi bahagia? Mengapa dengan kesyukuran tersebut akan mendatangkan kebahagiaan kepada seorang manusia? Maka jawabannya adalah karena sesungguhnya orang-orang yang bersyukur meyakini bahwasanya nikmat yang dia dapatkan, pemberian yang dia rasakan merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepadanya, nikmat yang betul-betul nikmat, tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum, jika engkau bersyukur kepadaku maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Maka tak heran orang-orang yang ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak harta kekayaan yang melimpah, namun di dalam kehidupannya dia tidak merasakan kebahagiaan, yang dia rasakan hanya kesengsaraan, tidak ada keberkahan di dalam hartanya tersebut, karena tidak adanya rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika engkau kufur terhadap nikmatku maka sesungguhnya azabku itu sangatlah besar.